Kehilangan ini bisa menyebabkan trauma yang mendalam karena kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari, karena rutinitas itu yang mereka lakukan setiap hari, entah mengasih makan hewan peliharaan tersayang atau jalan bareng sama kekasih, karena udah bareng terus tiba-tiba ditinggal kuliah ke luar negeri atau tiba-tiba kerja ke luar negeri, atau bahkan ditinggal meninggal oleh orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Nah, sebaiknya bagaimana sih kita merespon sebuah rasa kehilangan itu? Aku jadi inget ini loh, lagunya Leto itu, rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Itu menurutku sangat menjawab lah. Cuman kan nggak semudah itu praktiknya, apalagi dengan mental orang yang berbeda-beda. Cara respon orang terhadap kehilangan juga berbeda-beda. Tapi pesan dari lirik itu juga memberikan gambaran yang paling fundamental, bahwa kehilangan itu memang ada ketika kita merasa memiliki, kan gitu. Nah, kayak hewan peliharaan, kekasih, orang tua, orang-orang tersayang, terdekat, sahabat, teman, bahkan benda-benda mati pun kadang terjadi sebuah chemistry antara si pemilik dengan benda mati itu. Nah, sebenarnya kan rasa memiliki ini yang membuat orang menjadi merasa kehilangan. Artinya sebab akibat kan. Dari merasa memiliki, akhirnya merasa kehilangan. Di awalnya ketika orang itu merasa memiliki, harusnya dia juga punya pemahaman, kesadaran bahwa ketika dia mulai merasa memiliki atau ketika dia sudah memiliki, dia juga harus punya kesadaran penuh bahwa dia juga akan kehilangan suatu saat nanti. Karena itu kan hukum di dunia ini kan, hukum alam semesta, bahwa semuanya akan hilang, semuanya akan fana, tidak ada kesetiaan abadian gitu. Artinya kesetiaan abadi itu yang tidak ada orang atau makhluk atau benda apapun di dunia ini yang akan abadi, selamanya setia kepada kita. Artinya selalu di dekat kita, tidak pernah hilang gitu. Nah, dengan adanya pemahaman, kesadaran penuh terhadap bahwa semua yang di dunia ini akan hilang, termasuk kita sendiri juga akan hilang. Ketika nanti kehilangan itu benar-benar terjadi, responnya mungkin akan lebih tidak separah orang yang tidak punya kesadaran itu. Misalkan kita beli anak kucing, kita tahu umur kucing itu maksimal berapa sih. Nah, ketika kita mulai membeli, merawat dia dengan penuh kasih sayang sehingga kita terjadi chemistry, pokoknya sayang banget lah sama kucing kita itu. Tapi kita juga harus selalu ingat bahwa kucing itu ada durasinya gitu loh. Kita ada durasi, kucing ada durasi gitu loh. Bisa kita yang hilang duluan atau kucing yang hilang duluan. Jadi ketika kita membeli anak kucing, kita mulai merawat pet kita gitu, itu juga kita harus punya kesadaran betul bahwa dia juga akan pergi suatu hari nanti kan gitu. Rasa kehilangan itu pasti akan ada ketika itu terjadi. Tapi separah apa atau respon kita akan seperti apa kan. Itu yang pertama menurutku, modal kita hiduplah di dunia ini tuh ya kita punya kesadaran bahwa semuanya akan pergi kan gitu. Semuanya akan hilang. Boleh mencintai, boleh menyayangi, boleh merasa memiliki 100% itu boleh. Tapi itu berbarengan dengan juga 100% kita memahami bahwa suatu saat itu akan hilang. Secara tidak langsung, kehilangan itu adalah proses konstan, proses yang terus-menerus terjadi di hidup kita kan. Makanya kehilangan itu sesuatu yang harus dihadapi, sesuatu yang harus kita atasi, sesuatu yang tidak bisa kita berlari dari dia. Kita itu nggak bisa menghindar dari kehilangan. Kalau ada datang pasti ada pergi. Ketika ada baru berarti akan ada bekas, akan ada rusak. Ya siklusnya seperti itu. Nah, ketika orang berduka, ketika orang bersedih dengan kehilangan, kita tetap menganggap itu sebagai kewajaran kan. Meskipun kita tahu kehilangan itu hal wajar, tapi ada orang sedih, atau orang depresi, atau orang stres, atau orang menolak, atau orang melarikan diri dari kehilangan, kita juga mewajarkan. Tapi yang jelas, mau kemanapun, mau bagaimanapun, kehilangan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi ya mau nggak mau kita harus hadapi. Nah, cara menghadapinya mungkin agar tidak terlalu berlarut-larut atau menjadi rumit atau menjadi perkara yang susah untuk diatasi, ini bergantung kepada orangnya. Artinya separah apa dia mengalami keterpurukan terhadap kehilangan. Berbeda-beda lah maksudnya tiap orang.
Tapi yang jelas kehilangan itu proses penerimaannya juga butuh waktu. Sebagaimana misalkan kita kedatangan orang dalam hidup kita. Kita juga tidak sehari 2 hari kemudian bisa dekat, bisa terjadi chemistry, merasa memiliki, itu butuh proses, butuh waktu. Ya begitu juga kehilangan. Kehilangan itu juga butuh waktu, maka jangan paksakan diri kita untuk cepat bisa mengatasi rasa kehilangan. Karena kehilangan itu pada hakikatnya nggak bisa diganti. Kita hanya melanjutkan hidup untuk menghadapi kehilangan-kehilangan yang lain. Misalkan kita ditinggal ibu meninggal, kalau kita mencari gantinya nggak akan ada. Jadi di dunia ini itu semua yang hilang ya hilang, nggak akan tergantikan. Artinya ketika kita kehilangan HP, kita beli HP, itu bukan HP yang hilang, itu HP yang baru. Nah, jadi jangan berupaya untuk menggantikan sesuatu yang hilang. Ya biarkan yang hilang menjadi hilang. Kita harus ikhlaskan dengan proses, baik waktu, baik dengan meluapkan kesedihan, baik dengan meluapkan kemarahan, misalkan marah. Pokoknya luapkan. Artinya kita mengembrace gitu loh. Kita menerima kehilangan itu, jangan ditolak, karena kehilangan itu kepastian. Mau kemanapun kita lari ya akan ketemu kan gitu. Jangan mencoba untuk mengganti, karena nggak akan ada gantinya. Kalau kata orang Jawa kan sego saiki ya ora sego wingi kan gitu. Kalau nasi yang kita makan hari ini bukan nasi yang kemarin kan gitu. Artinya nggak akan pernah tergantikan. Benda apapun di dunia ini semuanya yang sudah hilang ya hilang. Artinya punah ini. Misalkan kita meninggal oleh ayah misalnya atau bapak meninggal, ya kita harus menerima kenyataan itu gitu. Kalau kamu menerimanya dengan menangis, ya menangislah, karena nggak ada salahnya orang menangis. Nah kadang-kadang teman-teman kita suka udah jangan menangis terus, itu salah. Orang bersedih menangis karena kehilangan itu ya mungkin cara dia menerima dengan menangis, bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Yang perlu ya, kita sebagai orang di sekitarnya mungkin hanya bisa mendampingi agar dia tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, misalkan menyakiti diri sendiri atau mengurung diri terlalu lama, tidak makan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita awasi sebagai orang di sekitar. Tapi jangan melarang mereka untuk mengekspresikan cara mereka menerima kenyataan kehilangan itu. Karena proses penerimaan orang terhadap kehilangan beda-beda ekspresinya kan. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang diem, bahkan nggak menangis. Ada, hanya cuma diem tapi nggak ngomong, itu kan ada yang sekedar duduk aja, macam-macam lah. Ada yang kemudian tiba-tiba spiritualitasnya naik, tiba-tiba sering ke masjid, itu kan juga ada yang kayak gitu. Artinya macam-macam lah cara orang menerima kenyataan bahwa itu kehilangan. Ya itulah, kita butuh orang-orang di sekitar kita ya sebagai bantuan, entah orang-orang profesional misalnya kayak terapis, psikiater, psikolog, ataupun sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang memang kita anggap bisa membantu untuk meringankan, artinya membantu kita untuk segera menerima kehilangan itu tadi. Nah, kalau kita sebagai orang di sekeliling yang kehilangan itu, kita sebagai sahabatnya, atau kita sebagai kakak sepupunya, atau kita sebagai temannya atau tetangganya atau apa, baiknya kita tuh membantu dia itu dengan seperti apa? Membantu dia sesuai keinginan dia. Artinya sesuai keinginan dia itu, kita kan kalau orang dekat ya, artinya kita berbicara sahabat, kita berbicara kerabat dan lain sebagainya. Kita kan tahu, maksudnya dia itu pengennya apa kan kelihatan. Misalkan dia pengen sandaran bahu, ya cukup sandarkan bahu, kita berikan bahu kita. Kalau dia pengen bercerita, cukup kita dengarkan. Misalkan gini, saya begitu menyesal nggak sempat ini sama ibu, misalkan ibunya meninggal. Saya nggak sempat ini, ya dengarkan. Itu bukan dia tidak menerima sebenarnya, tapi ucapan-ucapan itu adalah ekspresi dia untuk bisa menerima kenyataan bahwa ibunya meninggal kan gitu. Kita dengarkan aja, jangan gitu dosa. Ntar dulu, itu prosesnya masih lama. Dan si anak itu juga tahu kalau tidak menerima kenyataan itu juga dosa, tahu. Tapi pada waktu itu kan dia nggak bisa mikir kayak gitu. Nah kita sebagai orang yang terdekatnya jangan ceramah dulu gitu. Ini butuh proses. Jadi cukup dengarkan. Cukup dengar. Kalau dia bercerita berarti kita cukup dengarkan. Kalau dia butuh sandaran, ya cukup kita berikan sandaran. Kalau dia butuh bantuan, misalkan pengen diantar ke pantai misalkan, ya cukup diantarkan. Kalau dia pengen berlibur, kita temani berlibur. Ya pokoknya kita sekedar berada di sampingnya. Dan kita memberikan batasan-batasan yang masih wajar. Misalkan kalau dia sudah mulai menyakiti diri sendiri, kita juga harus bertindak. Jangan sampai dibiarkan menganggap itu sebagai proses dia menerima. Nggak bisa gitu, kalau itu salah karena sudah sifatnya menyakiti diri sendiri. Kalau dia sekedar berteriak,
nangis itu nggak masalah. Tapi berteriak kalau nanti tenggorokannya dia udah sakit, kita juga harus memberikan advice tapi dengan secara halus. Besok lagi gitu. Teriaknya sekarang udah, atau dibantu untuk istirahat misalkan. Karena kadang kekhawatiran ada orang-orang yang ketika kehilangan itu takut sendiri. Ya kita temenin. Kalau ada yang nggak mau diganggu ya jangan diganggu. Misalkan dia lagi berduka, misalkan dia pengen sendiri, biarkan dia sendiri. Tapi kita di rumah itu gitu loh. Karena kita hanya sekedar mencoba untuk berada di sampingnya. Kita memberikan clue bahwa kita selalu ada, apapun itu. Ketika si yang kehilangan ini sudah merasa baikan, dia juga akan tahu bahwa temannya sudah kerepotan nih bantu dia. Itu berarti sudah ada bentuk-bentuk penerimaan. Udah progresnya udah mulai ada lah. Maka biasanya makasih ya udah nemenin aku, udah nggak apa-apa kok, udah baik-baik saja. Aku sudah mulai bisa tenang dan lain sebagainya. Kamu nggak apa kalau mau tinggalin, nanti kesini lagi kalau kamu udah senggang misalkan. Itu biasanya bentuk-bentuk progres orang-orang yang udah mulai kembali. Terus jangan berpura-pura. Artinya jangan berpura-pura itu kalau kamu nggak kuat ya tunjukkan kamu nggak kuat. Tapi kalau kamu kuat jangan pura-pura nggak kuat juga gitu. Artinya misalkan sebenarnya kamu misalkan gini, kamu putus sama pacar kamu gitu. Sebenarnya kamu nggak sedih gitu. Tapi kamu pura-pura sedih itu juga nggak perlu gitu loh maksudnya. Kan ada kayak gitu misalkan drama. Orang tuanya meninggal gitu. Sebenarnya dia tegar-tegar aja karena dia udah mentalnya udah kuat lah, dan dia udah tahu bahwa misalkan ibunya karena sakit-sakitan terus menerus, dia akhirnya lebih seneng kalau ibunya meninggal karena mengakhiri rasa sakit ibunya. Dan dia tidak merasa sedih dengan itu, bahkan kadang bersyukur. Dan itu bagus gitu maksudku. Tapi yang tidak bagus kalau kemudian dia biar kelihatan gimana gitu sama tetangga, sama kerabat, dia pura-pura sedih. Kan nggak perlu juga. Dan pura-pura kuat juga nggak perlu. Pokoknya pura-pura tuh nggak perlu lah. Ya apa adanya aja. Menanggapi rasa kehilangan itu ya seaslinya aja gitu. Kalau aslinya sedih ya sedih. Kalau aslinya nggak sedih yang nggak usah pura-pura sedih gitu. Karena orang-orang di sekitar kita juga nggak akan menjudge apapun. Kita nggak sedih juga nggak apa-apa, kita sedih juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kehilangan itu nggak melulu soal kesedihan. Ada nggak sih kehilangan yang bahagia? Yang ada happy? Ya misalkan kita punya pacar toksik, udah lama banget pengen pisah, pengen putus, tapi susah cari alasan, ada hubungan. Akhirnya suatu kejadian, suatu momen, suatu peristiwa membuat kita pisah. Kan kita harusnya senang. Ya rayakan aja kesenangan. Kehilangan dengan rasa senang. Karena saya udah merasa pengen banget nih pisah sama dia kan gitu. Ada aja. Nggak kayak tadi yang kasus ibu udah sakit-sakitan lama karena saking sayangnya sama ibu, saking nggak teganya sama ibu karena udah koma berbulan-bulan atau sudah stroke bertahun-tahun. Bahagia karena ibu atau bapak atau saudara sudah mengakhiri rasa sakitnya. Jadi kehilangan yang bahagia. Kehilangannya apa? Ada, ya memang ada. Ya itu wajar. Respon kehilangan itu nggak melulu tentang kepedihan, memang nggak melulu tentang kesedihan. Bahkan banyak. Apalagi kalau kita punya konsep bahwa seleksi alam. Orang-orang yang akan meninggalkan kita adalah orang-orang yang nggak baik buat kita misalkan. Atau lingkungan, atau benda-benda, atau barang-barang yang nggak baik buat kita akan dihilangkan oleh alam. Ketika kita mempunyai misi atau tujuan yang baik dalam hidup, maka yang jelek, yang negatif akan disingkirkan oleh alam, oleh Tuhan. Itu juga kehilangan yang sebenarnya harusnya kita rayakan. Misalnya kita punya teman toksik, komplot, lingkungan yang nggak mendukung karir kita atau tujuan kita dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan itu, kita menanggapinya dengan kebahagiaan, itu juga nggak ada masalah. Bahkan harusnya memang seperti itu, karena percaya nggak percaya seleksi alam kan ada. Kita kan nggak pernah tahu kita dalam hidup ini bakal ketemu siapa aja, kita bakal ditakdirkan kenal sama siapa saja dengan lingkungan apa. Tapi dengan tujuan kita yang konsisten dengan tujuan kita, yang tujuan kita itu adalah kebaikan untuk hidup kita, hal-hal yang tidak mendukung itu kan akan menyingkir dengan sendirinya dalam hukum alam. Istilahnya law of attraction gitu. Jadi kita itu akan menarik dan membuang sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang ada di pikiran kita kan gitu. Nah itu kan juga kehilangan. Nah kehilangan kayak gitu harusnya kita rayakan sebagai kebahagiaan. Alhamdulillah orang-orang toksik itu udah minggat kan gitu.